Pemirsa, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengungkap sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam kasus penganiayaan anaknya, mulai dari ancaman penembakan ke David, pihak rumah sakit yang sempat menolak asuransi David karena ada informasi bahwa David yang memulai perkelahian, hingga kondisi terkini David. Benarkah ada upaya untuk membuat terdakwa lolos dari jeratan hukum? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat hukum keluarga David Ozora, Melissa Anggraini, dan pakar hukum pidana UI, Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Mbak Melissa, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Zofia. Oke, Mbak Melissa, dari kesaksian ayah David tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa sejak awal Dendi ini percaya diri menganiaya David karena ada backup, entah itu dari ayahnya kah atau oknum APH? Ya, tentu, karena kita sudah menyaksikan pada saat persidangan pelaku anak yang lalu, itu beberapa orang yang sempat dikirimkan oleh terdakwa MDS ini video penganiayaan terhadap anak korban, itu tersampaikan bahwa ini ada di dalam persidangan yang lalu ya, bahwa anak ini sedang menunggu, orang tuanya sudah tahu, si MDS ini orang tuanya sudah tahu kejadian dan masih tunggu nego-nego dengan keluarga menyelesaikan biaya rumah sakit. Sehingga kami menilai ini memang ada keyakinan yang sangat besar baik dari MDS, baik dari Shane Lucas ataupun anak AG bahwa apapun kericuhan yang dia sebabkan ini akan bisa selesai dan beres. Begitu, Mbak. Oke, dan sejak awal itu terlihat ada, tadi disebutkan ada anggota Polsek ya yang mengirimkan informasi kepada pihak rumah sakit soal David yang memulai perkelahian. Itu apakah sudah diketahui atas perintah siapa oknum polisi tersebut melakukan itu? Ya, kondisi David pada saat itu masih 3 hari pertama ya, masih koma, kejang-kejang dan lain sebagainya. Fokus kita adalah bagaimana kondisi David membaik, asuransi tercover sehingga ketika ditolak asuransi maka di pikiran kami ini ada apa? Kita lihat klausulnya, ternyata ada klausul yang menyebutkan David inilah yang memulai. Nah, kita fokus dulu untuk memperbaiki itu, kita pastikan ini siapa yang memberi informasi, tetapi tindak lanjutnya ini tidak bisa difokuskan kepada keluarga karena harus kembali lanjut ke rumah sakit berikutnya yaitu Mayapada karena alatnya sudah lebih lengkap seperti itu. Sehingga kita sampaikan memang kepada rumah sakit, kepada asuransi bahwa bisa dilihat berita itu viral siapa yang memulai perkelahian, bahwa ini bahkan bukanlah sebuah perkelahian, bahwa ini adalah penganiayaan. Seperti itu, Mbak. Baik, oke. Bang Aristo, dari kesaksian ayah David tadi, apakah sebetulnya di persidangan itu perlu dibuktikan betul tidak ada keistimewaan yang didapatkan oleh para pelaku ini sejak awal pemeriksaan dari Polsek? Sebenarnya kan kalau soal privilege itu kan saya kira nggak masuk dalam dakwaan ya, dalam pengamatan saya. Tapi bahwa ada yang coba ditutupi ya, melakukan lokalisir terhadap kejadian itu bisa menjadi faktor pemberat hukuman. Walaupun itu bukan substansi perkara kalau itu pertanyaannya. Oke, bisa menjadi faktor pemberat ya? Ya, tapi itu bukan substansi. Jadi itu Ya. hanya mendukung fakta di dalam dakwaan bahwa memang ada kejahatan yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi. Oleh karena itu ada reaksi untuk melokalisir kejadian itu. Tapi kan saya rasa itu nggak ada dalam dakwaan ya, Mbak Ya. Melisa, soal upaya-upaya melokalisir itu apa ada di dalam dakwaannya? Saya rasa sih nggak ada ya. Iya. Oke, tidak ada. Oke, tapi kalau itu bisa saja menjadi faktor pemberat, apakah termaksud ketika ayah David bercerita bagaimana kondisi terkini David, bagaimana kekurangan-kekurangan fisik yang sekarang dialami oleh David akibat penganiayaan, itu pun bisa menjadi faktor pemberat nantinya? Gini, pasti, tapi begini, saya mau menjelaskan yang pertama dari sudut ilmu hukum pembuktian dulu. Jadi ayah David ini sebenarnya kan dia tidak ada di TKP. Jadi Betul. disebut dalam ilmu hukum ini dia circumstantial witness. Jadi saksi circumstantial itu artinya saksi yang menjelaskan situasi-situasi tertentu yang leading to the crime. Jadi bukan saksi yang langsung melihat, mendengar dan mengalami. Nah, ini nggak apa-apa, tetapi saksi ini kekuatan buktiannya harus didukung oleh alat bukti lain. Itu yang pertama. Ya. Oleh karena yang kedua, saya mau komentar soal substansi. Saya lihat tadi kesaksian dari ayah David ini ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah soal metode. Metode ini soal metode merencanakannya bagaimana.
Oleh karena itu kan saya lihat cerita bagaimana ketika dia membuka handphone David, dia lihat ada pancingan-pancingan ya, David lagi ada di rumah temannya mengembalikan kartu pelajar. Nah ini dia menjelaskan itu karena dia membuka handphone David, Ya, bukan karena dia mengetahui secara langsung dari si Mario-nya dia ada di TKP kan enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah David ini menjelaskan mengenai setelah kejadian cedera yang diderita. Makanya tadi ada pertanyaan dari hakim kan, apakah ada eh, luka fisik, cacat fisik yang permanen, kira-kira begitu, tulang bergeser, kemudian dijelaskan ada amnesia. Nah ini ada dua hal tertentu. Sebenarnya dalam dakwaan ini ada tiga komponen utama. Satu, metode perencanaannya itu bagaimana. Yang kedua, eksekusinya bagaimana. Yang ketiga, post kejadian, luka berat yang dialami, kan itu konstruksi dakwaannya. Nah ayah David oke. ini hanya bisa menjelaskan yang pertama, dan luka beratnya pada saat eksekusinya kan dia tidak tahu. Maka Ya, itu ada saksi lain yaitu tetangga itu ya, dari temannya David itu yang melihat kejadian yang sekarang lagi diperiksa nih, lagi break ya Mbak Melisa. ya. Iya, Oke. benar. Itu Lagi break. kira-kira konstruksinya Mbak. Tapi soal kekuatan pembuktiannya, dia ini circumstantial atau testimonium de audito kalau dalam literatur Indonesia. Baik. Atau Oke, tapi international ya. Tadi yang terkait dengan metode perencanakannya seperti apa, Mbak Melisa, tadi diserahkan ya ponsel David ke majelis hakim. Nah, mungkin banyak juga yang bertanya ini masyarakat awam, kok bisa, bukankah itu barang bukti tapi baru diserahkan hari ini di persidangan? Kenapa bisa begitu, Mbak Melisa? Ya, ini mungkin salah paham ya. Itu jaksa sedang menunjukkan alat bukti yang sudah lama diserahkan kepada dari zaman masih di Polda itu Mbak Zilvia. Lalu tadi Oke. hanya diperlihatkan di persidangan sesuai dengan keterangan dari ayah korban bahwa ada ancaman dan lain sebagainya, ada pancingan-pancingan yang ada di chat, sehingga untuk mempertegas itu jaksa menunjukkan kepada majelis salah satu yang menjadi barang bukti dan memastikan kepada ayah korban benar nggak ini adalah HP-nya. Jadi bukan baru diserahkan tadi Mbak, seperti itu. Oke. Tapi memang jelas ya terlihat dari ponsel David kronologi rangkaian peristiwa sebelum akhirnya terjadi penganiayaan sehingga keluarga bisa menyimpulkan dengan tegas bahwa memang telah terjadi perencanaan di situ. Ya, sudah secara nyata dan secara tegas ada metode-metode yang dilakukan oleh si terdakwa ini untuk sampai akhirnya bisa menemui anak korban, sampai akhirnya anak korban mau menyerahkan alamat melalui Sherlock. Lalu kemudian pada saat akhir pemeriksaan ayah korban ada dipertanyakan oleh majelis hakim apakah si terdakwa terutama MDS memberikan atau ada keberatan atas apa yang disampaikan oleh saksi ayah korban. Nah, pada saat itu MDS hanya membantah terkait bahwa tidak ada keistimewaan di tahanan, bahwa Ya. tidak benar dia menyebutkan akan membantu Shane dan hukumannya ringan, tetapi terkait adanya ancaman menembak, adanya eskalasi dan lain sebagainya, dia tidak keberatan sama sekali seperti itu. Oke. Jadi kami melihat seluruh ini yang disampaikan oleh ayah korban di luar dua hal yang keberatan tadi ya dia sudah membenarkan. Oke, nah terkait dengan ancaman penembakan itu, Mbak Melisa, kenapa ayah Ya. David ini sampai meminta majelis hakim untuk menelusuri kepemilikan senjata tersebut? Boleh dijawab nanti, Mbak Melisa, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali melanjutkan dialog bersama dengan penasihat hukum dari keluarga David Ozora dan juga pakar hukum, Mbak Melisa. Tadi sebelum jeda saya Iya. bertanya soal kenapa terkait dengan ancaman penembakan terhadap David, ayah David ini sampai meminta majelis hakim untuk menelusuri kepemilikan senjata. Tidakkah ancaman soal senjata itu, kalau sebagian orang menilai itu pepesan kosong saja, tapi kenapa kalau ayah David ini serius menanggapi sampai harus menelusuri kepemilikan senjata? Iya, yang pertama sebenarnya pernah muncul terkait dengan adanya senjata api di mobil. Ada beberapa kali terkait dengan alat bukti yaitu mobil Rubicon itu keluar masuk. Yang pertama pada saat di lokasi kejadian sempat terlihat terdakwa Shane Lucas buru-buru ingin membawa keluar dan berbohong bahwa itu adalah mobil orang lain dan harus segera dikembalikan. Kemudian pada saat di polsek juga mobil itu sempat keluar dan kembali dengan sudah berganti nomor polisi dan sudah membawa anak saksi yang pada saat itu adalah pelaku anak ya. Nah,
kemudian pada saat David sudah mulai bisa mengingat beberapa kejadian, David sudah bisa ditanya terkait penganiayaan walaupun belum utuh, tetapi sering sekali ada celetukan dari David bahwa adanya todongan senjata. Sehingga kami besar kemungkinan, besar asumsi kami bahwa memang ada senjata ini yang dipakai oleh terdakwa untuk mengancam anak korban, sehingga pada saat itu anak korban bisa mengikuti, diminta push up dia push up, diminta posisi tobat dia posisi tobat dan lain sebagainya, Mbak. Makanya orang tua anak korban mungkin melihat kondisi hari ini juga melihat dari dakwaan kan tidak sama sekali menyentil terkait adanya ancaman menembak yang pada hari ini sama sekali tidak ada keberatan dari terdakwa. Mungkin begitu. Oke. Baik, dalam dakwaan tidak ada Bang Aristo, tapi ada permintaan dari ayah David untuk menelusuri kepemilikan senjata itu. Benar atau tidak ada senjata itu? Apakah itu perlu ditindaklanjuti lebih jauh? Bang Aristo, audionya belum dibuka? Oh iya, kalau ditelusuri dalam persidangan itu kan tidak ada di dalam dakwaan ya, tidak ada dalam substansi perkara. Tapi kalau memang ada indikasi-indikasi itu tidak perlu ada laporan, ya bisa ditelusuri karena ada undang-undang mengenai kepemilikan senjata api, itu juga memuat sanksi pidana lainnya dalam hal ini. Oke, sekarang saya ingin berpindah. Oke. Ya, silakan diteruskan dulu. Cerita senjata api ini kan dimunculkan untuk mempertebal tentang metode perencanaan tadi. Ada perencanaan, ada pengancaman itu. Cerita itu kan muncul dari situ lahirnya. Jadi bukan dari substansi perkara nih, Nak. Itu nanti akan kalau ada indikasi kuat itu bisa jadi perkara lain. Baik, kita bergeser sedikit ke pelaku yang lain ini, terdakwa yang lain, Shane Lucas. Tadi Shane Lucas membantah ya bahwa dia adalah bagian atau salah satu pelaku yang menganiaya David. Nah, ada bantahan-bantahan yang disampaikan Shane Lucas, Mbak Melisa, tapi bagaimana pihak David ini merespons dan yakin bahwa Shane itu bukan seseorang yang innocent, tidak bersalah ya, artinya sebetulnya Shane aktif terlibat dalam perencanaan dan penganiayaan. Iya, tentu. Kita sudah melihat juga di video utuh bagaimana aktifnya dari terdakwa Shane ini melihat sekeliling, memantau, bahkan dia yang memberitahu pertama kali kepada MDS bahwa ada security yang datang. Lalu MDS meminta anak korban berdiri. Ada eskalasi dari perbuatan MDS Shane Lucas ini. Kemudian dia juga yang melakukan perekaman. Katanya sempat melerai di akhir-akhir kejadian penganiayaan, tetapi sebenarnya itu sudah tidak ada gunanya karena anak korban sudah sekarat, sudah koma, dan dia melerai itu tetap dengan memberikan handphone yang sedang dia pegang untuk merekam kepada anak AG. Nah, kalau dilihat dari unsur perencanaan, tadi kan yang mereka sampaikan di persidangan bahwa Shane Lucas tidak ikut memukul. Iya, memang untuk menendang dan memukul dia tidak ikut. Tetapi apakah turut sertanya ini tidak memiliki peranan besar? Kami rasa tidak juga, karena perannya cukup besar, cukup terlihat. Tanpa ada kehadiran dia, mungkin ini juga tidak bisa memuluskan niat jahat dari MDS. Dia mengiyakan ketika seseorang mengajak untuk melakukan pemukulan. Temenin gua dong, gua mau mukul anak orang, lalu dia ikut pergi. Bahkan di perjalanan pun sudah disampaikan niat jahat dari si MDS. Tetapi dia tetap masih bertanya, nanti gua ngapain aja. Nah, ini yang nanti akan terus digali di saksi-saksi persidangan selanjutnya, termasuk barang-barang bukti. Seperti itu. Oke. Bang Aristo, dari pihaknya Shane ini berdalih ada tekanan psikologis ya, psikologis, sosiologis kepada Shane Lucas ini karena anggapannya level Mario ini lebih di atas strata sosial, itu di atasnya Shane Lucas. Apakah dalih seperti ini, argumentasi seperti ini bisa diterima oleh majelis hakim? Masuk akal begitu? Ini kan masih terlalu dini untuk judging ya, karena masih saksi pertama. Saya juga nggak tahu dalam BAP. Tapi apa yang dilakukan Shane ini kan sebenarnya dia berpindah kubu. Sederhananya dia lihat Pak Mario ini udah no hope nih. Ini tekanan udah semua ke dia, artinya dia mau memisahkan diri, mau menyelamatkan dirinya. Ya. Nah, tadi kan Mbak Melisa mengatakan ada fakta-fakta yang terungkap hari ini atau mungkin di BAP bahwa Shane ini cukup aktif gitu kan. Lalu dia sekarang saya lihat konstruksi pembelaan dari pihak Shane ini, dia mau mengatakan yang pertama Mbak Zilvia tadi katakan ada
strata sosial yang berbeda, yang satu kaya, yang satu biasa-biasa aja. Jadi ada hubungan antara dalam tanda petik bos dan anak buah, artinya ini ada undue influence. Ini argumennya yang pertama. Kemudian yang kedua tadi soal setelah dia lihat eksesnya dia mau melerai. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini masuk akal, ya argumen ini masuk akal dan itu strategi yang memang dijalankan oleh pengacara untuk meringankan paling tidak ya hukuman oleh kliennya. Cuma kan pertanyaannya, ini kan lomba meyakinkan berdasarkan bukti. Jaksa kan ceritanya kan Shane ini kan pelaku yang sama-sama degree-nya sama 55. Artinya dia sama aktifnya loh. Nah dia mau mengatakan nggak aktif kok, dia pelaku yang ada undue influence. Nah kita lihat argumen bukti mana yang lebih kuat antara dua ini. Jadi kalau cuma statement doang tanpa buktinya ya itu hakim nggak yakin dengan itu, karena bebannya Shane ini berat ya, karena perkara ini kan semua orang tahu, informasi banyak terbuka, artinya dia datang itu dengan handicap bahwa publik ya, tekanan publik itu sudah besar untuk menyatakan mereka ini semua bersalah. Nah yang Shane lakukan ya masuk akal bahwa dia memisahkan diri karena jumping ship Mario ini sudah nggak ada lain lah selain virus Mario ini, karena substansinya udah jelas, bukti-buktinya jelas, metodenya dari handphone, jadi mereka memang nggak berpikir panjang untuk melakukan itu. Itu kira-kira Mbak Sylvia. Baik, oke. Mbak Melisa, sejak awal persidangan ayah David itu kan mewanti-wanti ya. Bahkan keluar istilah namanya penguasa Jaksel, kalau misalnya majelis hakimnya masuk angin ya kita akan kerokin. Kenapa dibangun narasi yang seperti ini? Apakah memang sejak awal kuat sekali adanya dugaan intervensi, baik itu dari kepada kepolisian maupun sampai ke pengadilan? Mbak Melisa, audionya belum dibuka? Audionya belum didengar di sini, Mbak Melisa? Ya, halo. Ya, sudah, silakan. Jadi kalau mengingat kejadian di awal-awal, tentu ini membuat keluarga lebih antisipasi ya, lebih berhati-hati dan takut terjadi sesuatu, ada lagi invisible hand yang lain, ada lagi cawe-cawe dan lain sebagainya. Tetapi kami pada saat persidangan hari ini yakin majelis hakim hari ini juga cukup arif dan bijaksana ya dalam mengelit persidangan hari ini. Terlihat pada saat awal persidangan dari kuasa hukum MDS juga sempat berharap dan meminta dan bertanya kenapa anak korban tidak dihadirkan dalam persidangan hari ini. Kemudian majelis hakim sudah memberikan ruang yang cukup besar kepada jaksa penuntut umum, kepada ayah korban menunjukkan, tetapi ini tidak mengurangi harapan dan optimisme keluarga bahwa hukum masih tetap bisa ditegakkan. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau begitu kita masih akan terus mengawal persidangan dari kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Mbak Melisa Anggraini dan juga Bang Aristo Pangaribuan, terima kasih sudah berhadir bersama kami di Prime Time News Metro TV.